5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak didik kami yang hebat. Bagaimana kabar kamu semua nak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walaupun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita masuki tema ke-6 yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita masuki pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang guru, pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Selanjutnya, perhatikan gambar pada berikut ini. Kira-kira apakah pekerjaan dalam gambar? Tentu adalah seorang guru. Apakah tugas seorang guru? Kegiatan utama seorang guru adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya kelak. Kemudian gambar yang kedua, menurut kamu gambar apakah itu nak? Gambar tersebut adalah seorang arsitek. Apakah pekerjaan seorang arsitek? Yaitu merancang bangunan dan mendesain bangunan. Selanjutnya, apakah pekerjaan pada gambar berikut? Pekerjaan tersebut adalah dokter hewan. Apakah pekerjaannya atau kegiatan utamanya? Yaitu mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Selanjutnya, kita perhatikan gambar. Menurut kamu gambar apakah itu? Yaitu seorang pelukis. Pekerjaannya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pekerjaannya sebagai pilot. Apakah kegiatan utamanya? Tentu menerbangkan pesawat dengan baik. Mari kita lihat contoh puisi berikut ini dengan judul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Jadi, pada baris pertama sampai baris keempat disebut satu bait. Baris kelima sampai ke-8
adalah bait kedua. Perhatikan teks. Jadi, teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apakah itu puisi dan apa ciri-cirinya? Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang Ibu baca tadi. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, pada puisi tersebut tentu terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Benar, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Selanjutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Perhatikan pada setiap akhirannya. Pada baris pertama diakhiri dengan an, baris kedua u, baris ketiga an, baris keempat u. Nah, jadi vokalnya yaitu au, au, dan au pada bait kedua. Selanjutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Benar, bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Nah, sekarang tunjukkan keteraturan itu. Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup au, au. Begitu pula pada bait kedua. Jadi, penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian, setiap bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, puisi memiliki rima akhir AB. Selanjutnya, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Kemudian, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Perhatikan pada puisi tersebut. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur ulang. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar.
Berilah nomor di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Urutan yang benar yaitu kita mulai dari yang paling mudah, yaitu anak kucing, kucing remaja, dan terakhir kucing dewasa. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hewan kucing. Zigot kucing berkembang dalam induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Demikianlah siklus tanpa metamorfosis. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di sini terdapat gambar hewan ayam, di mana urutan pertumbuhannya dimulai dari telur yang menetas, kemudian yang kedua anak ayam, kemudian yang ketiga ayam remaja atau ayam muda, dan terakhir induk ayam. Demikianlah siklus hewan ayam dimulai telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Demikianlah siklus hidup hewan ayam. Datar. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas persegi ya. Kali ini kita akan belajar keliling persegi. Nah, kita ketahui dulu keliling itu apa. Keliling merupakan panjang garis terluar segi banyak. Nah, kemarin sudah belajar segi banyak, sudah bisa semua ya. Selanjutnya, misalkan kita punya persegi A, B, C, D, maka kelilingnya itu adalah garis terluar ini ya, yang paling luar. Misalkan kalau kalian disuruh mengelilingi lapangan, berarti kan yang paling luar yang dikelilingi ya. Nah, untuk mencari keliling persegi, maka kita bisa menjumlahkan sisi terluarnya ya, yaitu K sama dengan panjang AB ini ya, tambah panjang BC, tambah panjang CD, dan tambah panjang DA. Nah, misalkan AB ini adalah S, yaitu K sama dengan S, tambah S, tambah S, tambah S. K itu adalah keliling, dan S itu adalah panjang sisi. Maka kita bisa menuliskan rumus dari keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S. Sampai sini bisa dipahami ya. Misalkan contohnya, tentukan keliling bangun di samping. Nah, perhatikan bangunan yang ini ya. Misalkan panjang AB ini adalah 6 cm atau S-nya 6 cm, berarti kita bisa mengerjakannya dengan cara seperti ini. Perhatikan, ini agar lebih urut aja ya, agar lebih rapi. Kita mulai dari diketahui sama dengan S, itu adalah ini ya, 6 cm. Kemudian ditanya, yaitu keliling. Kemudian jawab, kita bisa menggunakan rumus keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 kali S. Kemudian kita tuliskan saja 4 kali 6, karena apa? S-nya adalah 6. Jadi, 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Nah, jadi jawabannya kelilingnya adalah 24 cm. Jika kalian ingin mengerjakan mulai dari sini saja juga bisa ya. Langsung dari rumus, tidak usah pakai diketahui atau ditanya. Nah, karena ini agar lebih urut aja ya, agar lebih rapi, kalian bisa mengerjakannya seperti ini. Nah, kemudian, misalkan contoh yang lain. Tentukan panjang sisi KL dari bangun di samping jika kelilingnya 20 cm. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Sekarang kita mencari panjang KL ya, panjang KL ini, sisinya ini. Kita bisa menggunakan rumus keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 kali S. Langsung saja,
kita kerjakan. Yang pertama itu adalah diketahui kelilingnya adalah 20 cm, kemudian ditanya adalah panjang KL. Kemudian jawab, kita bisa menggunakan rumus keliling persegi ya. K sama dengan 4 kali S. Nah, langsung saja kita isikan. K-nya ini adalah 20. Kita tulis 20 sama dengan ini ya, 4 kali S. Kemudian yang ditanyakan kan S-nya ini ya, sisinya ini. Maka S sama dengan ini ya, 20 dibagi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Ya, 4 ini pindah sini jadi dibagi ya. Bisa dipahami? Kemudian S sama dengan 20 bagi 4 itu adalah 5 ya. Berarti jawabannya 5 cm. Panjang KL ini adalah 5 cm. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.